Oke, sekarang kita masuk ke Simama paket 1 nomor 6. Dua balok seng bermassa yang berbeda pada suhu kamar. Setiap balok kemudian menyerap sejumlah panas selama 10 menit. Apabila setelah itu suhu masing-masing balok terukur, balok satunya lebih tinggi daripada balok 2, pernyataan berikut yang menggambarkan kedua balok tersebut adalah. Nah, kita perlu tahu dulu, kalau yang namanya menyerap panas itu berarti menyerap kalor ya. Kita ngobrolin soal kalor. Nah, selama ini yang udah kita ketahui, pada umumnya kalor itu rumusnya ada 2 jenis. Kalor ketika suhunya berubah dan juga kalor saat perubahan wujud. Kalau kalor saat suhunya berubah, berarti rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T. Q adalah kalor, massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Kalau kalor saat perubahan wujud, itu Q dikali MU atau kalor laten dari uap, dan ML kalor laten dari peleburan. Jadi kalau misalnya biasanya ya, kan grafiknya bentuknya gini nih. Ini suhu, misal suhunya dari minus 5 derajat, di sini 0 derajat, terus di sini 100 derajat gitu ya. Berarti es yang dari suhu min 5 derajat itu kan dia perlu naik dulu sampai ke 0 derajat. Nah, ketika di 0 derajat ini dia mulai mencair. Terus baru kalau udah mencair semua baru naik lagi suhunya. Terus kalau dipanasin sampai 100 derajat ya berarti 100 derajat, kalau lebih ya lebih, misalnya 130 derajat. Berarti ketika dipanasin, ketika sampai di 130 derajat dia akan berubah dari air menjadi uap. Terus di sini dia baru dipanasin lagi. Nah, ini kan terjadi perubahan suhu. Nah, berarti kalau perubahan suhu rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T. Nah, kalau di sini dia terjadi perubahan wujud dari es ke air. Karena dia melebur, berarti di sini Q-nya sama dengan M dikali kalor lebur. Kalau di sini dia berubah menjadi uap, berarti nilai kalornya adalah Q sama dengan massa dikali kalor uapnya, gitu ya. Nah, apa hubungannya sama seng yang ini? Nah, seng ini itu berarti dia cuman menyerap suhu, berubah suhunya dari suhu kamar, terus menyerap suhu selama 10 menit ini, suhunya diukur balok 1 lebih tinggi daripada balok 2. Nah, ini kan sama-sama seng ya, sama-sama seng. Berarti apa? Nilai kalor jenisnya ini sama. Oke, untuk setiap benda nilai kalor jenisnya sama. Kalau sama-sama seng ya berarti nilai C-nya sama. Berarti mereka di sini sama-sama dipanasin selama 10 menit, berarti mereka menyerap kalor yang sama. Kalau mereka menyerap kalor yang sama, berarti perbandingannya kayak gini. Kalor yang diserap sama seng pertama itu sama dengan kalor yang diserap sama seng kedua. Berarti massa seng 1 dikali kalor jenis seng 1 perubahan suhu seng 1 sama dengan massa dari seng 2 dikali kalor jenis seng kedua dikali perubahan suhu dari seng kedua. Di sini dijelaskan kalau massanya berbeda, berarti ini massanya udah jelas berbeda ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalor jenisnya karena mereka sama-sama balok seng, berarti kalor jenisnya itu sama. Ini bisa dicoret dong. Nah, berarti massa pertama itu dikali. Nah, di sini kan bilang suhu balok 1 lebih tinggi daripada suhu balok 2. Misalin aja deh, karena dia lebih tinggi kita misalin pakai 2T gitu ya. Untuk massa yang keduanya M2, dia lebih rendah kita misalin T aja. Nah, berarti apa yang bisa dibandingin nih di sini? Massa 1 dibanding massa 2 sama dengan T per 2T atau 1 banding 2. Berarti apa? Nilai dari massa pertama itu lebih kecil daripada massa yang kedua. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah massa balok 1 lebih kecil daripada massa balok 2. Jawabannya yang A.